Yosaminasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 999. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Yos, setelah seminggu menanti, One Piece chapter 999 rilis. Satu chapter lagi menuju One Piece chapter 1000. Di akhir chapter 998 lalu, kita dibuat kaget oleh Yamato yang menceritakan jika beberapa tahun lalu seorang temannya yang siluetnya mirip Ace mencoba membunuh Kaido. Pada chapter 999 ini, kita diperlihatkan flashback pertempuran Yamato melawan Ace. Tujuan Ace datang ke Onigashima adalah untuk membunuh Kaido. Namun Ace kurang beruntung. Yamato menjelaskan jika ayahnya dan semua kroconya sedang pergi melakukan ekspedisi dan tidak meninggalkan satupun petinggi di Onigashima. Ace kaget mendengar penjelasan Yamato jika Kaido adalah ayahnya. Meskipun melindungi Pulau Onigashima bukan kewajiban Yamato, tapi kekacauan yang dibuat Ace sudah terlalu parah. Ace menyadari jika tangan Yamato terborgol. Kru Ace yang telah berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik bergerak untuk mengembalikan mereka ke pulau utama Wano. Dan dimulailah kembali bentrokan Ace dengan Yamato. Ace takjub jika orang sekuat Yamato bukanlah seorang kapten. Dan karena Yamato sedang merasa bosan, maka dia meladeni adu kekuatan dengan Ace. Ace berbicara dari hati ke hati kepada Yamato melalui pukulan. Ace berkata kepada Yamato, jika kita tidak bisa memilih ayah, tangan Yamato memang terbelenggu. Namun, Ace berkata untuk jangan membiarkan hatinya juga ikut terbelenggu, padahal Yamato sangat membenci ayahnya. Kroco Kaido kaget dan panik melihat apa yang akan dilakukan oleh Yamato kepada simbol kekuatan Kaido. Dan benar saja, Yamato yang sadar dengan perkataan Ace tadi memenggal patung naga simbol kekuatan Kaido dan berkata jika dia akan pergi berpetualang ke lautan seperti Oden. Mendengar perkataan Yamato membuat Ace lega dan ikut melancarkan tinju api ke kepala patung naga. Pertarungan Ace dan Yamato pun berakhir dan ditutup dengan meminum sake bersama. Ace merasa jika mereka berdua bisa semakin akrab. Jika Yamato bisa melepas borgol peledak di tangannya, dia ingin sekali berlayar ke lautan. Karena Wano yang terisolir, Yamato menanyakan perkembangan dunia luar kepada Ace. Ace mulai bercerita, ada pemuda yang sedang dikagumi saat ini bernama Kaven, yang kemungkinan adalah bajak laut Beautiful Cavendish. Kemudian ada Kid di South Blue, Lau di North Blue, dan BG di West Blue. Namun yang paling hebat di antara mereka adalah adiknya Ace yang akan berlayar beberapa tahun lagi. Yamato sampai bosan mendengar Ace selalu menceritakan adiknya. Namun Ace meminta Yamato berhenti mengeluh dan memintanya mendengarkan dengan baik. Timeline Ace datang ke Wano dan bertemu Yamato adalah sebelum Ace bergabung dengan bajak laut Shirohige dan masih menjadi kapten bajak laut Spade. Terlihat dengan belum ada tato bajak laut Shirohige di punggung Ace. Scene berpindah ke masa sekarang di gudang tempat Yamato bercerita kepada Momo. Yamato bercerita jika yang pertama kali merusak patung adalah dirinya. Namun Ace bilang jika kerusakan patung itu adalah peringatan kepada Kaido sampai Ace kembali. Kaido sangat marah melihat patung kesayangannya rusak, tapi dia tidak pernah bertemu langsung dengan Ace. Momo mendengarkan cerita Yamato dengan seksama. Saat mendengar Yamato menyebut Kaido dengan sebutan ayah, membuat Momo kaget setengah mati dan berlari menjauh. Yamato menjelaskan jika dia sangat membenci ayahnya Kaido dan ingin menjadi Oden. Yamato meminta Momo dan Shinobu untuk kembali mendekat. Konyolnya, Momo dan Shinobu belum berani mendekat dan berterima kasih karena telah menolong mereka. Di lain tempat, Otama juga menceritakan tentang Ace kepada Nami dalam perjalanan kabur mereka dari Petsuan dan Ulti. Otama bercerita jika dia berlatih untuk menjadi kunoichi sambil menunggu Ace kembali ke Wano. Namun Ace tidak kunjung kembali dan ternyata Ace telah tewas 2 tahun lalu.
Otama bercerita, jika waktu dia bercerita kepada Luffy, Luffy sangat tidak peka dengan perasaannya. Nami yang sangat mengerti kepribadian Luffy berkata jika Luffy memang seperti itu. Dan Nami menjelaskan jika insiden tewasnya Ace juga sangat membuat Luffy terpukul. Mendengar hal tersebut membuat Otama kaget. Shin berpindah ke dalam panggung pesta. Queen memerintah anak buahnya untuk menghentikan Marco. Meskipun anak buah Queen merasa diselamatkan oleh api Phoenix Marco, namun mereka tetap berusaha untuk menyerang Marco daripada dibunuh oleh Queen. Marco menjelaskan jika saat ini dia tidak ada alasan untuk melawan Kaido secara langsung. Marco menyerang Kroco yang mengejarnya dan menyuruh Robin dan Brook masuk ke kastil. Kemudian Marco berubah ke mode Zoan Phoenix dan membawa Zoro terbang menuju atap tengkorak. Queen kaget melihat kejadian tersebut. Ketika Marco terbang membawa Zoro, dia teringat akan momen masa lalu. Momen itu adalah saat Ace meminta kepada Shirohige untuk mengizinkannya pergi ke Wano sendiri untuk menepati janjinya. Janji yang Ace buat kepada Otama dan Yamato untuk kembali ke Wano. Namun Shirohige tidak mengizinkannya. Shirohige berkata, jika dulu Komandan Divisi 2 adalah Oden dan kosong dalam waktu yang lama sebelum Ace mengisi posisi tersebut. Izo berkata, jika mereka baru tahu kematian Oden beberapa tahun setelah insiden tersebut, yang menyatakan jika Wano sangat terisolir dan informasi dari dan ke Wano sangat sulit. Marco juga menjelaskan, jika mereka berniat menyerbu, namun karena akan menimbulkan banyak korban, maka niatan tersebut urung dilakukan. Namun Ace tetap ngotot dan meminta untuk mengizinkannya pergi sendiri. Kemudian Shirohige menghajar Ace sambil berkata, jika Ace tidak bisa mengalahkan Kaido yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Oden. Terlihat Kurohige atau Teach yang masih menyamar di bajak laut Shirohige menertawakan tindakan Ace. Melihat keseriusan Ace, Izo berkata jika dia akan ikut Ace ke Wano jika Shirohige memberi izin. Begitu juga dengan Marco yang akan mendukung mereka. Dan Ace yakin jika mereka bertiga bertarung akan bisa mengalahkan Kaido. Momen-momen tersebut membuat Marco terharu. Saat Marco hampir sampai di lubang atap tengkorak, dia dihadang oleh Queen dan King yang sudah dalam mode Zoan Brachiosaurus dan Pteranodon. Queen berkata jika Marco tidak akan bisa lewat dengan mudah dan para samurai akan mati. King menjelaskan jika mereka tinggal membunuh putra Oden, yaitu Momonosuke, dan pertempuran akan berakhir. Namun Marco menjelaskan jika yang mereka lawan adalah generasi baru dan akan membuat mereka terkejut. Queen mulai melancarkan serangan ke Marco, namun karena Phoenix adalah burung abadi, pastinya serangan tersebut tidak mempan. Shin berpindah ke Otama dan Nami yang sedang kabur. Otama kaget mendengar jika Luffy adalah adiknya Ace dan merasa bersalah telah menyakiti hati Luffy sebelumnya. Namun Nami berkata untuk tenang, karena jika Luffy tersinggung pasti akan langsung ngomong. Yang menarik adalah perkataan Nami yang akan menjalankan rencana yang sudah dibuat Otama. Rencana apa kira-kira ya? Sepertinya Otama memegang peran penting di pertempuran kali ini. Shin berpindah ke gudang tempat Yamato dan Momo. Momo kaget mendengar kenyataan jika Ace adalah anak Roger dan kakaknya Luffy. Yamato berkata jika Momo yang membawa Luffy ke Wano merupakan sebuah takdir. Dan berkata jika Luffy juga memiliki D di dalam namanya, sambil memegang buku yang kemungkinan adalah catatan Oden. Bisa jadi Yamato mengetahui arti nama D dari catatan yang dibuat oleh Oden. Shin berpindah ke atap tengkorak Onigashima. Terlihat Prometheus dan Zeus yang sedang mengisi tenaga mereka. Big Mom menanyakan apakah Mugiwara belum sampai ke atap kepada Kaido. Big Mom berkata jika terserah Kaido mau membunuh Luffy, namun jangan sampai membunuh Nico Robin. Kaido bertanya, bagaimana anak Big Mom yang suku mata tiga yang tidak lain adalah Puding yang dapat membaca tulisan kuno. Namun Big Mom sudah tidak sabar menunggu kebangkitan kekuatan Puding. Big Mom bertanya kepada Kaido, kemana Pulau Onigashima akan dijatuhkan? Dan Kaido memberitahu, jika Pulau Onigashima akan dijatuhkan di Ibo Kota Bunga. New Onigashima akan terlihat hebat jika Kaido melakukan tindakan tersebut dan akan mendapatkan banyak budak. Dan Big Mom keceplosan bertanya, apakah Rod Poneglyph ada di Ibu Kota Bunga? Kaido memperingatkan Big Mom jika terlalu cepat memperlihatkan jati dirinya. Mendengar hal tersebut, Big Mom murka dan masih menganggap Kaido sebagai adik kecilnya.
Big Mom mengungkit kejadian masa lalu di God Valley saat bajak laut Rock hancur. Yang memberikan buah iblis Zoan kuno ikan kepada Kaido adalah Big Mom. Maka dari itu, Kaido sangat berhutang budi kepada Big Mom. Kaido berkata jika Big Mom boleh meminta apapun dan akan menyelesaikannya setelah mereka mendapatkan One Piece. Yang menarik di sini, ternyata buah iblis Kaido bukanlah Ryu Nomi model dragon, namun Sakana Nomi atau buah iblis ikan. Meskipun tipe Zoan kuno, tapi apa ada ikan bentuk naga? Apa mirip Pokemon ikan Magikarp yang dapat berevolusi menjadi naga Gyarados? Mungkin saja konsep ini yang digunakan oleh Odachi. Ya, kita tunggu kejutan apa yang akan muncul di chapter 1000. Yang pasti, kita harus bersabar. One Piece libur panjang sampai tahun baru. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Andri Hako.